Kita serang aja. Ayo. Allah. 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 Di Indonesia ini banyak banget orang-orang yang masih sangat percaya tentang hal-hal yang goib gitu. Katakanlah seperti dukun. Orang-orang Indonesia suka banget sama yang namanya dukun gitu. Pak, kayak masih melet-melet orang gitu ya, atau pakai-pakai susuk dan segala macamnya. Ada juga yang demen hal-hal yang goib seperti yang cerita-cerita hantu. Padahal kalau misalkan kita telah lebih dalam, itu hanya karangan-karangan orang aja gitu. Nah, ada beberapa juga orang yang mengikuti hal tersebut. Saking mengikutinya dia percaya. Nah, poin yang mau gue bawain hari ini adalah tentang isu soal pengajian atau beberapa, kita bisa sebut kayak atau apapun lah itu sebutannya, membuat kita geram atau gatal gitu. Kok Indonesia kayak gini banget ya? Dan banyak banget ternyata orang-orang yang menerima kan hal tersebut plus mengikuti. Saya ini nggak universitas. Contohnya gimana? Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, apa sekolah universitas? Rasulullah, laqad inna kalimah firman Allah, semua para nabi bukan bahasa Arab, bahasa Sudiani. Ada yang memancing, bagaimana? Mana ngarang kitab 500 kitab, saya harus dipamerkan? Sorry, kalam itu. Maka li inna kalimah kitab fa'alayyakum faqali alai inna kalimah ummati fi inna kalimah firman Allah la syidi inna kalimah Mekah Madinah la qali inna rahmatan ya Rasulullah. Ini akan gua tampilin beberapa orang-orang yang menjadi panutan ya, kayak Habib A lah, Habib B lah, Habib lah, gua nggak bisa sebut nama, tapi mereka membuat dirinya seakan-akan lebih tinggi daripada orang lain, dan orang lain yang merasa lebih rendah akan mengikuti orang tersebut, karena orang yang lebih rendah biasanya manut-manut aja gitu sama orang-orang yang jauh lebih tinggi daripada dia. Padahal kita belum tahu dan belum tentu juga ternyata orang tersebut lebih tinggi daripada kita. Nah, yang mau gue bahas hari ini adalah tentang yang sekarang lu lihat videonya, akan gue tampilin. Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tanpa wasilah, mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Wah, saya mencukup selawat 1 juta kali, nggak perlu guru. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Teman-teman, gue akan membahas tentang hal ini dengan sudut pandang gue. Jadi gue akan disclaimer dulu bahwasanya ini semua adalah sudut pandang gua, semua adalah subjektivitas gua, jadi tidak terpengaruh oleh siapapun. Dan kalau misalkan ada beberapa kata yang mungkin aneh dan nyeleneh, mungkin itu ya dari gua, dan juga tidak terpengaruh oleh apapun. Oke? Yang pertama, orang-orang masih demen banget sama yang namanya dukun. Dukun ini ternyata masih marak sekali di Indonesia. Kayak contohnya orang-orang yang pengen jadi cepet kaya gitu, mereka datang ke dukun. Orang-orang yang pengen dapetin cowok kaya atau pengen jadi cantik, mereka datang ke dukun. Padahal seperti yang gue bilang di awal, bahwasanya kalau misalkan ingin sesuatu, kayak contoh deh, kita pengen makan,
Kalau kita pengen makan, kita harusnya bangun, beli makan kan. Bukan malah bangun terus ke dukun, dukun saya pengen makan. Bukan kayak gitu. Secara logika dasar memang tidak dimengerti gitu buat gue sendiri. Kalau misalkan kita pengen makan ya kita bangun, terus kita beli makan. Bukan malah ke dukun. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah hal-hal goib nih, hal-hal mistis yang kayak misal kesurupan lah. Kayak kemarin contohnya di kasus Vina, itu tidak masuk logika di gua. Dari awal pertama kali dia kesurupan aja tidak masuk logika di gua, karena yang namanya kesurupan itu sebenarnya buat gua sendiri itu tidak ada. Bahkan gua sendiri belum pernah ngalamin yang namanya kesurupan. Kalaupun hari ini gua ngalamin kesurupan, gua masih tetap tidak percaya gitu dengan hal-hal tersebut, karena secara logika kesurupan buat gua itu adalah hal-hal yang membuat dia stres, dan ketika dia stres, ketika dia memikirkan sesuatu tentang berlebihan, itu bisa jadi faktor bahwasanya dia bisa kesurupan. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah orang-orang yang masih percaya dengan hal-hal yang soal mungkin kalau misalkan soal ngomongin ya memang betul adalah tingkatan bawah daripada Nabi Muhammad gitu, Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tapi Habib itu gelar baru, tidak ada sebelumnya gelar Habib itu. Diistilahkan oleh sebagian orang pada siapa yang memiliki gelar Ahlul Bait atau bersambung keturunannya kepada Ahlul Bait. Ya maksudnya keturunan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Tapi dari penggunaan belakangan Habib lebih luas lagi. Semua orang yang pakai imamah ya bisa bergaya-gaya sedikit dipanggil Habib juga. Jelas ya? Tapi kalau pertanyaannya apakah mereka betul Ahlul Bait, ini terkait dengan nasab orang. Ya kalau dia ada nasabnya, ya dilihat saja nasabnya bersambung kepada Ahlul Bait atau tidak. Dan itu pembahasannya di ilmu nasab. Dan jangan mengatakan bukan dari keturunan Nabi misalnya. Kalau dia mengaku dirinya Ahlul Bait dan ada nasab yang diduga ke sana, tidak boleh seorang menafikan kecuali dengan ilmu. Dan tidak boleh seorang mencela nasab orang. Sebab itu dari perkara jahiliyah. Iya. Tapi Ahlul Bait itu yang dihormati adalah mereka yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau menyelisih sunnah, menyelisih petunjuk Nabi, apalagi mengajak untuk berbuat kesyirikan, ya, maka itu bukan dari Ahlul Bait, bukan dari Ahlul Bait. Terhadap anak Nabi Nuh alaihi salam, Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Innahu laysa min ahlik." Sungguhnya dia bukan dari keluargamu. Diputus hubungan kekeluargaannya karena dia menyelisih jalannya Nabi Nuh alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Ada beberapa orang yang ada beberapa oknum yang membuat nama Habib ini menjadikan jadi lahan uangnya beliau gitu. Nah, gua nggak bisa sebut siapa Habib dan kenapa Habib, tapi gua akan tampilin videonya seperti ini. Kajian ilmiah, tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Nah makanya orang belajar di mana nggak tahu. Makanya harus belajar itu pakai sanad ilmu yang benar, ya. Makanya jauhi sifat tapi mboten, ternyata kula ning Palestina niku malah PR AED kabeh. AED niku kudune ngramekne Baitul Maqdis ya AED niki. Saiki kan isune ning media niku poh Palestina iki piye, ora aman, ora piye. Aman. Wong kula mulih ya utuh. Utuh ora kelong apa-apa. Teng mriku aman, nyaman, alhamdulillah ibadah nggih saged. Kula sowan teng imame Baitul Maqdis nggih panggih. Sowan teng syekh-syekh niku nggih panggih. Alhamdulillah aman, mboten enten napa-napa. Lah tapi Gus, nalikane arep mlebu niku kok enek tentara-tentara Israel. Niku pripun? Tentara Israel yang berada di depan Baitul Maqdis niki njaga niku ora kok arep nembak ae dhewe utawa ngintimidasi wong Islam, mboten. Memastikan orang yang masuk ke Baitul Maqdis ini agar benar-benar wong Islam. Wa maqali inna rahmatan khasul khas wa maqali inna hafa gadi inna khasmum anaka jinni inna kalmum sya'an dari yasin alaka dan na'amma insyaallah. Amin. Al-Fatihah.
Sedangkan para nabi pakai bahasa Suryani. Kita mau mati pun ditanya Suryani ya. Betul nggak? Betul atau tidak? Diajarkan, makanya insya Allah nanti kiai yang mengajarkan kitab Suryani. Kalau saya, nanti gelar kitab, ayo bedah kitab. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Iya, tapi kita menjelaskan. Saya minta saksi seluruh malaikat, para nabi, para sahabat, para wali, semua yang ahli kitab. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, kumpul, tak panggil sama saya. Kalau ini masih begitu, minta langsung gelan kain kapan. Itu titik saya. Perjanjian langsung di atas segel, nonton seluruh Indonesia, biarpun seluruh dunia menyaksikan mana yang hak, mana yang tidak hak. Itu kelihatan, nggak banyak ngomong. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Itu aja, udah. Dan video yang lu lihat tadi, menurut gua itu tidak etis sama sekali. Mungkin buat lu semua juga merasa tidak etis. Gue yakin hal tersebut bisa ada di benak lu, karena memang di benak semua orang ada banyak orang yang memikirkan hal yang sama gitu, kecuali orang-orang yang ngikutin ini gitu, yang tepuk tangan dengerin dakwahnya, yang percaya dengerin dakwahnya bahwasanya dia bisa dan segala macamnya, terus dia bisa nembus langit ngumpulin Nabi Muhammad, mungkin Nabi Adam dan segala macam. Aneh banget. Kita tuh sebenarnya di Indonesia bahkan gimana ya, kayak Rangga, tahu nggak sih Rangga yang kemarin meninggal, rest in peace buat dia. Tapi orang-orang seperti itu banyak sekali gitu, banyak orang-orang yang lagi ngarang, tapi sayangnya mirip nih kejadiannya kayak Topi Ama di India. Sayangnya orang-orang ini tuh kurang berpendidikan dalam hal ini, tidak bisa memproses sesuatu dengan benar gitu. Logikanya sudah hancur gitu dalam hal ini. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan bahwasanya logika itu penting gitu. Maksud gua, kalau misalkan lu memikirkan bahwa ada orang yang ternyata tinggi derajatnya gara-gara dia cuma bisa ngomong, gue juga bisa ngomong, ya kan? Kalau gue bisa ngomong sesuatu dan segala macamnya, apakah gue punya pengikut? Apakah gue harus bisa dapetin uang dari situ? Kan tentu aja enggak. Tapi tentu aja bisa, karena gue bisa ngomong, gue akhirnya bisa membuat YouTube dan segala macamnya. Nah ini nih bedanya gue dengan atau konten kreator yang lain dengan para contoh-contoh pengikutnya gitu. Mereka menjadikan karangan mereka jadi lahan uang, karena mereka tahu pengikutnya ini pada gitu ya, pada tidak bisa berpikir secara logis. Jadilah karakter yang mana lu dengerin bahwasanya dengan dakwah-dakwah mereka yang mereka sebutkan bahwa ini gini, ini gitu dan segala macamnya, apalagi menjelekan agama-agama lain, menjual agama. Menurut gue tidak etis sama sekali. Yang paling kasihannya adalah korbannya adalah ya pengikutnya gitu. Kenapa mereka harus mengikuti hal-hal tersebut. Nah, poin yang keempat adalah poin tentang ada beberapa oknum yang dengan sengaja mereka menjadikan agama jadi lahan uang. Contoh adalah dalam tanda kutip edukasi agama gitu. Kayak video ini yang lu lihat, video gancet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuceraikan istriku bernama Zahra binti Parto dengan talak 3 langsung. Alhamdulillah. Udah dengar Bu? Dengarkan Bu. Tolong Pak. Tolong Pak. Dibantu pelan-pelan aja ya. Allahumma Alhamdi wa sallim ala Alhamdulillah. Lepas tuh. Lepas Bu.
Sudah lepas ya? Aneh banget Nyet. Ada acting, beberapa sekelompok orang berakting di bawahnya orang perempuan sama laki-laki, katanya lagi gancet, terus ditutupin selimut, terus dibacain mantra wah pakai bahasa Arab, terus tiba-tiba lepas om, lepas, alhamdulillah lepas. Maksud gua, dan sayangnya banyak orang yang menilai ini tuh sebagai edukasi gitu, jangan sampai ini dan segala macamnya. Betul, memang kalau soal edukasi tersebut memang betul, tapi sayangnya ada banyak banget orang yang percaya akan hal tersebut. Itu adalah beberapa contoh yang menurut gua tidak layak sebenarnya diikuti. Ada yang bertarung, ada yang ribut pakai angin, terus mereka mental-mental, aneh banget. Ada yang ngobatin orang dengan cara Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Aneh banget. Tapi ya yang namanya mukjizat, gua tentu percaya akan hal tersebut. Nabi Adam juga bisa membelah laut. Nabi Musa juga bisa membelah lautan gitu, maksud gua. Nabi-nabi yang lain juga punya mukjizat, tapi kan itu sudah di stop. Bahkan Tuhan sendiri bilang bahwasanya sudah di stop dan tidak akan ada lagi hal-hal seperti ini terjadi di zaman sekarang. Mungkin akan terjadi ketika Nabi Isa nanti muncul, datang ke turun ke bumi. Nah, itu mukjizat lagi yang diperoleh oleh Nabi. Tapi sekarang, buat zaman sekarang, udah nggak ada lagi sebenarnya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue denger beberapa ceramah bahwasanya ya udah emang nggak ada lagi kok Nabi. Kenapa lu harus ikutin orang-orang yang aneh gitu, yang bisa nyembuhin dengan orang yang sakit dengan cara bla 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 bla. Aneh banget menurut gue. Tapi ya itulah. Gimana menurut lu? Kita akan ketemu lagi di podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Jangan lupa komen juga kalau misalkan lu gatel juga dengan hal ini. Ya, menurut lu gimana? Lu tulis di bawah kolom komentar. Itu aja, gue Riba Fauzi. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Ciao.